Halo Smart Drivers, kali ini kita akan membahas satu tipe mobil, yaitu Suzuki Jimny. Bukan, kita nggak akan ngebahas Jimny terbaru yang lagi anget banget jadi gorengan. Tapi kita akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 80-an ketika sebuah pemberitaan yang bisa dikatakan palsu mengenai keselamatan menghancurkan reputasi dari mobil yang jadi legenda dunia ini di pasar Amerika Serikat. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Sejarah Suzuki Jimny tidak bisa dipisahkan dari Hope Motor Company, pemilik brand Hope Star, salah satu produsen K-Car atau mobil kecil di Jepang yang sangat populer pada tahun 1950-an. Buat smart drivers yang belum tahu, K-Car ini adalah salah satu kategori kendaraan di Jepang yang merujuk pada mobil-mobil yang memenuhi klasifikasi yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Kei sendiri dalam bahasa Jepang bisa diartikan kecil. Bukan cuma ukurannya, tapi juga termasuk dari ukuran mesin, artinya cc-nya juga harus kecil, dan juga daya yang bisa dihasilkan oleh mesin tersebut ditentukan spesifik oleh pemerintah Jepang. Pada pertengahan dekade 50-an, Hope Motor Company memiliki ide tentang kendaraan 4x4 kecil, kelas K-Car, yang memiliki kemampuan off-road yang mumpuni. Kemudian lahirlah Hopstar ON360. Dari sisi tampilan, ON360 ini sangat sederhana sekali karena bahkan dia tidak memiliki pintu dan hanya sepasang bangku untuk pengemudi dan satu orang penumpang. Menggunakan mesin 2 tak berpendingin udara bikinan Mitsubishi yang hanya memiliki tenaga sebesar 21 horsepower saja. Namun Hope hanya menjadikan model ini prototipe dan hanya membuat sekitar 50 unit. Akhirnya Suzuki mengambil ON360 dan cikal bakal Jimny pun lahir. Penampilannya pun kemudian direvisi oleh Suzuki menjadi lebih menarik, demikian juga dengan mesinnya. Tepat tahun 1970, Suzuki memperkenalkan Hopstar ON360 sebagai Jimny 360 dan mulai menyerbu pasar domestik Jepang sebagai K-Cars. Dan Jimny 360 dikenal sebagai LJ10 atau Brute 4. Dikenal sebagai Suzuki Jimny generasi pertama, mobil ini memiliki mesin 2 silinder segaris berkapasitas 359 cc. Menggunakan pendingin udara, mesin tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan off-road ketika itu. Kemudian Suzuki kembali menghadirkan pengembangan dengan meluncurkan LJ20 di tahun 1972. Ubahan yang dilakukan adalah pada bagian mesin kendaraan. Demi memenuhi regulasi baru di Jepang, Suzuki menyematkan mesin berpendingin air. Pengembangan terus dilanjutkan pada tahun 1975 ketika Suzuki mengganti LJ20 dengan LJ50. Mobil ini menggunakan mesin 3 silinder segaris dengan kapasitas 539 cc. LJ50 inilah yang merupakan Jimny pertama di Indonesia. Ketika itu Suzuki mengimpornya secara utuh dari Jepang. Namun pengembangan terus dilakukan Suzuki dan hasilnya Suzuki pun mengupdate LJ50 dengan LJ80 yang menggunakan mesin 4 silinder berkapasitas 800 cc. LJ80 ini juga dibawa ke Indonesia dan kita lebih mengenalnya sebagai Jimny Jangkrik. Nah, pengembangannya juga menjadi lebih serius, bahkan juga sampai diproduksi di tanah air. Generasi kedua Jimny lahir pada tahun 1981 dengan diluncurkannya Suzuki SJ30. Ketika itu SJ30 menggunakan mesin 3 silinder dengan pilihan kapasitas 550 cc dan 660 cc. Sementara di Indonesia, generasi kedua ini baru mulai pada saat diluncurkannya Jimny 1000 atau SJ410. Dengan dasar SJ410 ini pengembangan di Indonesia terus dilakukan dan kemudian lahirlah SJ410 dengan penggerak 2 roda yang mungkin kita lebih banyak mengenalnya sebagai Suzuki Katana. Dan ini adalah puncak kejayaan Jimny di Indonesia karena dengan ukurannya yang kompak, kemudian mudah dimodifikasi, Suzuki Katana mendapat sambutan pasar yang sangat luas di tanah air. Itu tadi perkembangan Suzuki Jimny sampai dengan kurang lebih tahun 1990-an, termasuk pengembangannya di tanah air. Oke, sekarang kita masuk ke dramanya.
Nah, untuk itu kita akan masuk lebih spesifik ke pasar Amerika Serikat. Di Amerika, Jimny dipasarkan sebagai Suzuki Samurai mulai tahun 1986 dan langsung merebut hati konsumen di sana. Bahkan penjualannya melonjak dari 14.000 unit di tahun pertama menjadi 47.000 unit di tahun kedua. Apalagi dengan kemampuan off-roadnya yang mumpuni, harganya juga hanya 2/3 dari harga Jeep Wrangler di tahun yang sama saat itu. Jadi nggak heran kalau penjualan Suzuki Samurai saat itu mencapai 2 kali lipat dari penjualan Jeep Wrangler yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat saat itu. Cerita sedihnya dimulai tahun 1988. Ketika itu seorang pengemudi mengalami cedera ringan ketika mengalami kecelakaan karena Suzuki Samurai yang dikemudikannya terguling ketika menghindari sebuah objek di jalan raya. Kebetulannya, si pengemudi ini adalah karyawan dari Consumer Union, organisasi yang juga menerbitkan majalah Consumer Reports, majalah yang mengupas review mengenai kualitas dan safety sebuah produk. Kecelakaan ini memicu majalah Consumer Reports untuk mereview lebih mendalam terkait dengan kecenderungan terguling yang dimiliki oleh Suzuki Samurai. Mereka melakukan tes ekstensif untuk mengetahui dan mengupas masalah safety mobil ini, khususnya kecenderungannya untuk terguling. Dan dalam laporannya, majalah Consumer Report melaporkan kalau Suzuki Samurai mudah terguling dan tidak merekomendasikan mobil ini dan menganggap desainnya berbahaya untuk konsumen serta menyarankan untuk menarik dari peredaran. Suzuki tentunya nggak tinggal diam, karena ya walaupun mobil ini relatif baru hadir di pasar Amerika Serikat saat itu, namun dalam 20 tahun Suzuki Jimny telah terjual jutaan unit di seluruh dunia. Jadi mobil ini memiliki reputasi yang luar biasa dan tiba-tiba dapat komplain atau mendapatkan review seperti itu dari majalah Consumer Report. Tentunya ini sudah mengalami berbagai pengujian dan lolos tes bahkan oleh Badan Federal Amerika Serikat. Selain itu, ternyata pengujian oleh badan independen mengatakan adanya kesalahan metode yang digunakan pada tes oleh majalah Consumer Reports yang seperti sengaja menguji sampai titik ekstrim sehingga dapat menggiring opini kalau mobil Suzuki Samurai mudah terguling dan tidak aman. Pengacara-pengacara Suzuki akhirnya mengajukan gugatan dan menuntut Consumer Union sebesar 60 juta dolar. Yang akhirnya gugatan ini diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2004 dan Consumer Report merevisi laporannya yang dibuat lebih dari 15 tahun sebelumnya. Sayangnya kerusakan yang timbul akibat berita hoaks ini terlanjur merusak nama Suzuki Samurai di mata konsumen Amerika Serikat. Dan penjualan Suzuki Jimny pun terus menurun sampai akhirnya Suzuki tidak lagi menjual model Jimny sejak tahun 1995. Bahkan ketika Suzuki merilis Jimny Gen 3 tahun 1997, brand ini tidak memasukkannya ke pasar Amerika Serikat. Meskipun tentunya model ini karena sudah banyak berubah dan tentunya lebih canggih, dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih lengkap. Suzuki sendiri benar-benar angkat kaki dari pasar Amerika ketika Suzuki Auto Amerika menyatakan bangkrut dan ditutup pada tahun 2012. Termasuk juga ketika Suzuki merilis Jimny Gen 4 di tahun 2018. Hingga hari ini, ketika konsumen di seluruh dunia harus antri untuk mendapatkan Suzuki Jimny generasi keempat, konsumen Amerika harus mendatangkannya secara ilegal dari Meksiko, yang tentunya juga nggak bisa dipakai di jalan raya, karena tentunya belum dapat izin dari pemerintah Amerika Serikat untuk boleh digunakan di jalan raya mereka. Meskipun kabarnya pihak Suzuki juga berencana untuk memasukkan Jimny Gen 4 ini ke pasar Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang. Walaupun sampai sekarang juga belum jelas kapan mobil ini akan bisa digunakan atau bisa didapatkan oleh konsumen Amerika Serikat. Oke Smart Drivers, itu tadi sedikit cerita dan drama yang dihadapi oleh Suzuki Samurai di pasar Amerika Serikat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana sebuah berita hoax bisa merusak pasar dari sebuah produk. Dan tentunya ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana konsumen di Amerika Serikat saking concernnya dengan keselamatan dari mobil yang akan mereka beli, ketika ada berita buruk tentang sebuah model itu bisa merusak pasar dari model atau mobil tersebut. Tentunya ketika kita memilih kendaraan, faktor keamanan juga perlu kita pertimbangkan.
Namun yang lebih penting tentunya bagaimana kita menjaga mobil kita untuk tetap optimal dan tetap aman digunakan, diiringi dengan sikap dan cara kita berkendara yang mengutamakan keselamatan. Sedikit saja yang bisa kita lakukan, itu bisa berarti keselamatan bagi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Stay smart on the road.